Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dari kelas metodologi penelitian kelas F akan mempresentasikan mengenai kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Baik, materi yang pertama adalah kebutuhan kerangka teoritis. Kerangka teoritis ini mewakili keyakinan Anda tentang bagaimana fenomena tertentu saling berkaitan dan penjelasan mengapa Anda percaya bahwa variabel-variabel ini saling berkaitan, baik model maupun teori mengalir secara logis dari dokumen penelitian sebelumnya di area masalah. Proses membangun kerangka ini meliputi 3, yaitu yang pertama memperkenalkan definisi konsep atau variabel dalam model Anda, lalu yang kedua mengembangkan model konseptual yang menyediakan representasi deskriptif teori, lalu yang ketiga menyusun teori yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antar variabel dalam model Anda. Lalu selanjutnya ada variabel. Variabel sendiri itu sesuatu yang dapat memiliki nilai yang berbeda-beda. Nah, nilai-nilai tersebut dapat berbeda pada bagian waktu untuk objek atau orang yang sama, atau pada waktu yang sama untuk objek atau orang yang berbeda. Nah, contohnya itu variabel, unit produksi, absensi, dan motivasi. Nah, di sini ada bagian beberapa variabel. Yang pertama variabel dependent dan yang kedua variabel independent. Selanjutnya ada moderating variable. Jadi variabel moderasi ini adalah variabel yang memiliki pengaruh kontingen kuat terhadap hubungan antara variabel independen dan juga dependen. Artinya keberadaan variabel ketiga atau variabel moderasi ini itu mengubah hubungan awal antara variabel independen dan juga dependen. Selanjutnya ada perbedaan antara variabel independen dan juga variabel moderat. Terkadang itu muncul kebingungan mengenai klasifikasi suatu variabel sebagai variabel independen atau variabel moderat. Nah, sebagai contoh ini ada 2 kemungkinan situasi. Yang pertama ada sebuah penelitian menunjukkan bahwa semakin baik kualitas program pelatihan dalam suatu organisasi dan semakin besar kebutuhan pertumbuhan karyawan, yaitu ketika kebutuhan untuk berkembang dan tumbuh dalam pekerjaan sangat kuat, maka semakin besar pula kemauan mereka untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, ada penelitian lain menunjukkan bahwa kemauan karyawan untuk mempelajari cara-cara baru dalam melakukan sesuatu itu tidak dipengaruhi oleh kualitas program pelatihan yang ditawarkan oleh organisasi kepada semua orang tanpa ada pembedaan. Hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang tampaknya memiliki keinginan untuk belajar melakukan hal-hal baru melalui pelatihan khusus. Nah, dalam 2 situasi tadi kita memiliki 3 variabel yang sama. Dalam kasus pertama itu program pelatihan dan kekuatan kebutuhan pertumbuhan itu merupakan variabel independen yang mempengaruhi kemauan karyawan untuk belajar, sedangkan yang terakhir menjadi variabel dependen. Nah, namun dalam kasus kedua, kualitas program pelatihan ini merupakan variabel independen, dan meskipun variabel dependen tetap sama, kekuatan kebutuhan pertumbuhan menjadi variabel moderator. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kebutuhan pertumbuhan tinggi yang menunjukkan kemauan dan kemampuan beradaptasi yang lebih besar untuk belajar melakukan hal-hal baru ketika kualitas program pelatihan ditingkatkan. Dengan demikian, hubungan antara variabel independen dan juga dependen kini menjadi bergantung pada keberadaan moderator. Selanjutnya dalam variabel mediasi atau intervening, yakni variabel yang muncul di antara variabel dependen dan variabel independen, yang berperan dalam menjelaskan bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Variabel ini memiliki dimensi waktu karena terjadi setelah variabel independen mulai bekerja dan sebelum dampaknya terasa pada variabel dependen. Penggunaan variabel ini membantu memodelkan suatu proses dan membuat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen menjadi lebih jelas dan lebih terkonsep. Nah, berikut adalah contoh dari
variabel mediasi yang dicontohkan menjadi sinergi kreatif yang muncul pada T2 sebagai fungsi dari keberagaman angkatan kerja yang berlaku pada waktu T1 untuk menghasilkan efektivitas organisasi pada waktu T3. Nah, variabel mediasi sinergi kreatif ini membantu kita untuk lebih mengkonsepkan dan memahami bagaimana keberagaman angkatan kerja menghasilkan efektivitas bagi organisasi. Dalam contoh berikut, keahlian manajerial memoderasi hubungan antara keberagaman angkatan kerja dan sinergi kreatif. Artinya, sinergi kreatif tidak akan tercipta dari keberagaman keterampilan pemecahan masalah, kecuali manajer mampu mengkoordinasikan keterampilan tersebut secara efektif. Nah, tanpa kemampuan ini, sinergi tidak akan muncul meski angkatan kerja memiliki berbagai keterampilan pemecahan masalah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen menjelaskan varian dalam variabel dependen. Sedangkan variabel mediasi muncul pada waktu T2 sebagai fungsi dari variabel independen. Sedangkan variabel moderator memiliki efek interaksi dengan variabel independen dalam menjelaskan varian. Selanjutnya adalah bagaimana teori dihasilkan. Kerangka teoritis sendiri merupakan landasan utama dalam penelitian deduktif. Untuk menemukan solusi yang tepat, masalah dan variabel yang berkontribusi harus diidentifikasi, lalu melakukan tinjauan pustaka yang menyeluruh, dan penilaian eksploratif sangatlah penting. Setelah variabel-variabel ditemukan, hubungan di antara mereka perlu dijelaskan agar hipotesis dapat dikembangkan dan diuji. Nah, hasil pengujian hipotesis tersebut menunjukkan sejauh mana masalah dapat dipecahkan. Kerangka teoritis adalah langkah penting dalam proses ini. Lalu, hubungan kerangka teoritis dan tinjauan pustaka sendiri, di mana tinjauan pustaka membantu membentuk kerangka teoritis dengan mengidentifikasi variabel penting berdasarkan penelitian sebelumnya. Sedangkan kerangka teoritis menjelaskan hubungan antar variabel dan menyediakan dasar logis untuk mengembangkan hipotesis yang dapat diuji. Selanjutnya ada komponen kerangka teori. Kerangka teori adalah dasar penelitian yang mengidentifikasikan dan menjelaskan variabel-variabel penting serta hubungan di antaranya. Dalam kerangka teori dijelaskan hubungan antara variabel independen, variabel dependen, dan jika ada variabel moderator serta mediasi. Poin penting dalam membangun kerangka teori yang pertama ada definisi variabel, yang kedua ada model konseptual, dan yang ketiga ada penjelasan teoritis. Selanjutnya, pengembangan hipotesis. Setelah mengidentifikasi variabel-variabel penting dan menetapkan hubungan di antara variabel-variabel tersebut dalam kerangka teori, kita bisa menguji apakah hubungan yang kita prediksi benar-benar ada. Untuk menguji hubungan ini, kita bisa menggunakan alat analis statistik dalam penelitian kuantitatif atau analis kasus negatif dalam penelitian kualitatif. Pengujian ini membantu kita memahami jenis hubungan yang ada antara variabel-variabel tersebut dalam situasi masalah yang kita teliti. Hasil pengujian memberikan petunjuk tentang apa yang bisa diubah untuk menyelesaikan masalah. Proses ini disebut pengembangan hipotesis, di mana kita merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang dapat diuji untuk melihat apakah teori kita benar. Lalu definisi hipotesis itu sendiri adalah pernyataan sementara yang dapat diuji dan memprediksi apa yang kita harapkan untuk ditemukan dalam data. Hipotesis ini berasal dari teori yang menjadi dasar model konsep kita dan biasanya menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel. Jadi, hipotesis adalah dugaan tentang hubungan antara variabel-variabel tersebut yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan yang bisa diuji. Dengan menguji dan mengonfirmasi hipotesis ini, kita dapat berharap dapat menemukan solusi untuk memperbaiki masalah yang ada. Lalu, dari penjelasan tadi, hipotesis ini dapat dinyatakan sebagai proporsi atau dalam bentuk pernyataan jika dan maka. Misalnya, proporsinya wanita muda lebih cenderung tidak puas dengan berat badan mereka jika sering melihat gambar model kurus dalam iklan. Lalu pernyataan jika dan maka, jika wanita muda sering melihat gambar model kurus dalam iklan, maka mereka lebih cenderung merasa tidak puas dengan berat badan mereka. Lalu ada dua format yang digunakan untuk menguji kedua format ini digunakan untuk menguji hubungan atau perbedaan yang diduga ada. Lalu hipotesis ini juga dibagi menjadi dua jenis, yang terarah dan tidak terarah. Hipotesis terarah menunjukkan arah hubungan atau perbedaan antara variabel, misalnya semakin besar stres kerja, semakin rendah kepuasan kerja karyawan, atau wanita lebih termotivasi daripada pria.
Di sini kata-kata seperti lebih dari, kurang dari, positif atau negatif digunakan untuk menunjukkan arah hubungan atau perbedaan. Lalu, hipotesis non-direksional menyatakan ada hubungan atau perbedaan, tapi tidak menunjukkan arah spesifik. Misalnya, ada hubungan antara kecenderungan mencari gairah dan preferensi konsumen terhadap desain produk yang kompleks. Nah, hipotesis jenis ini digunakan saat arah hubungan belum jelas karena kurangnya penelitian sebelumnya atau hasil penelitian yang bertentangan. Jadi, meskipun ada hubungan yang signifikan, arah spesifiknya tidak diketahui. Baik, materi selanjutnya yaitu hipotesis nol dan alternatif metode, di mana hipotesis deduktif ini mengharuskan hipotesis dapat dipalsukan, di mana hipotesis ini harus ditulis sedemikian rupa bahwa penelitian lain itu dapat menunjukkan bahwa mereka itu salah. Oleh karena itu, hipotesis ini terkadang disertai dengan nol hipotesis, di mana hipotesis nol itu disingkat dengan HO. H0 adalah hipotesis yang dibuat untuk ditolak guna mendukung hipotesis alternatif yang mana disingkat dengan HA. Bila digunakan, hipotesis 0 ini dianggap benar sampai bukti statistika berupa uji hipotesis menunjukkan sebaliknya. Dalam istilah yang lebih umum, hipotesis 0 ini dapat dinyatakan bahwa korelasi antara dua variabel itu sama dengan 0 atau perbedaan rata-rata dua kelompok dalam populasi sama dengan 0 atau angka pasti lainnya. Selanjutnya yaitu contoh hipotesis sehubungan dengan perbedaan kelompok. Dalam hal ini itu contohnya perempuan lebih termotivasi daripada laki-laki, di mana hipotesisnya yaitu HO sama dengan HM sama dengan HW, atau bisa dengan H0 sama dengan HM dikurangi HW sama dengan 0. Di mana HO ini mewakili hipotesis 0, sedangkan HM adalah rata-rata tingkat motivasi laki-laki, sedangkan HW yaitu rata-rata tingkat motivasi wanita. Kemudian untuk alternatif dari contoh di samping itu ditunjukkan di mana HA sama dengan HM kurang dari HW, atau bisa HA sama dengan HW lebih dari HM, di mana HA ini mewakili hipotesis alternatif, dan untuk HM dan HW itu merupakan tingkat motivasi rata-rata pria dan wanita masing-masing. Untuk hipotesis non-arah perbedaan rata-rata kelompok nilai etos kerja, di sini terdapat contoh yaitu ada perbedaan antara nilai-nilai etos kerja karyawan Amerika dan Asia, di mana hipotesis nolnya yaitu H0,2 HAM sama dengan HAS, atau bisa H0,2 HAM dikurangi HAS sama dengan 0, di mana H0 ini mewakili nilai hipotesis 0, sedangkan HAM merupakan nilai rata-rata etos kerja orang Amerika, dan HAS itu merupakan nilai rata-rata kerja orang Asia. Dari contoh di samping itu secara statistika itu akan ditetapkan di mana HA,2 HAM sama dengan tidak HAS, di mana HA mewakili hipotesis alternatif dan HAM dan HAS adalah nilai rata-rata etos kerja orang Amerika dan orang Asia. Selanjutnya yaitu setelah kita merumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif, uji statistik ini yang sesuai yaitu uji T dan uji F kemudian dapat diterapkan, yang menunjukkan apakah dukungan terdapat hipotesis alternatif ini telah ditemukan atau tidak, yaitu dengan adanya perbedaan yang signifikan antara kelompok atau adanya hubungan yang signifikan antara variabel seperti yang dihipotesiskan. Kemudian untuk langkah-langkah yang harus diikuti dalam pengujian hipotesis ini ada 4, di mana yang pertama yaitu menyatakan hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya. Yang kedua yaitu memilih uji statistik yang sesuai, tergantung pada apakah data yang dikumpulkan itu bersifat parametrik atau non-parametrik.
Yang ketiga yaitu menentukan tingkat yang signifikan yang diinginkan, di mana P sama dengan 0,05 lebih atau kurang. Sedangkan yang terakhir yaitu melihat apakah hasil keluaran analisis komputer ini menunjukkan bahwa tingkat yang signifikan itu terpenuhi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.